Sakit hati, tidak dipinjami uang, seorang pria membunuh pasangan suami istri di salah satu hotel di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Pelaku menganiaya kedua korban dengan benda tumpul hingga tewas. Pelarian Marwan alias Bego berakhir setelah berpindah-pindah tempat persembunyian. Bego ditangkap petugas gabungan di kota Tebing Tinggi saat hendak kabur menggunakan bus tujuan Pekanbaru. Pria ini tega membunuh pasangan suami istri, yakni Jimmy Gultom dan Heni Kartini. Pelaku mengakhiri hidup kedua korban di salah satu hotel di Jalan Besar Simanindo, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Sakit hati yang melatar belakangi pelaku membunuh kedua korban. Pelaku kesal karena diejek dan ditolak saat ingin meminjam uang kepada korban. Pelaku menganiaya korban dengan martil hingga tewas. Setelah beraksi, pelaku mengambil uang dan sepeda motor milik korban. Motif yang dilakukan oleh tersangka M alias B adalah karena sakit hati. Menurut keterangan tersangka bahwa ianya sakit hati karena pernah meminjam uang kepada korban, namun korban menolak dan mengejek, sehingga dia sakit hati tersinggung, kemudian merencanakan pembunuhan terhadap kedua korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Bego dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ia terancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Di Banyuasin, Sumatera Selatan, pasangan suami istri tewas ditembak bekas karyawannya. Pelaku mengaku sakit hati karena sering dimarahi. Warga Dusun Sei Sembilang, Sungsang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan digegerkan dengan penemuan dua orang warganya yang tewas membusuk di kebun tak jauh dari rumahnya. Korban pasangan suami istri tewas dengan luka tembak di tubuhnya. Korban pertama kali ditemukan keluarga saat berkunjung ke rumah korban. Polisi yang mengidentifikasi lokasi menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya sepeda motor korban yang dibuang ke sungai oleh pelaku. 1 dari 3 pelaku ditangkap oleh tim Jatanras Polda Sumatera Selatan. Kepada polisi, pelaku nekat membunuh korban karena dendam. Tersangka ini pernah dimarahi oleh istri atau dari korban. Kemudian timbullah niat untuk membunuh dari para pelaku. Korban itu ditembak bagian mana Pak? Belakangnya dan. Gimana? Pelagakan pakai tangan di mana? Belakang ini dan. Terus? Itu yang suaminya itu? Iya dan. Yang istrinya? Yang istrinya? Istrinya belakang juga. Tidak hanya membunuh, ketiga pelaku bahkan merampas sejumlah perhiasan dan ponsel milik korban. Pelaku terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, wanita pemilik toko emas dibunuh dan dirampok. Pelaku merupakan tetangga rumah korban yang panik aksinya diketahui. Tim aligator Polres Kolaka Utara terpaksa menembak kaki RUS, pelaku perampokan disertai pembunuhan karena berupaya kabur saat akan diciduk. Warga desa Kondara itu tega menghabisi nyawa tetangganya Hasmiani yang memergoki aksinya saat masuk ke ruko korban. Saat kejadian, pelaku masuk melalui atap dan saat menggasak uang 2 juta rupiah dan 2 ponsel, korban memergokinya. Pelaku yang panik langsung mengambil palu yang ada di meja dan menganiaya korban hingga tidak sadarkan diri lalu kabur. Dari hasil pemeriksaan, selain menemukan barang korban, polisi juga menemukan puluhan ponsel hasil kejahatan pelaku yang dilakukan sejak 2020 serta alat isap sabu yang disembunyikan di rumah kebun. Modus operandi yaitu pelaku masuk ke dalam rumah, kemudian mengambil barang korban berupa uang 2 juta rupiah, kemudian mengambil 2 HP yang ada di dalam rumah. Pada saat melakukan kegiatan tersebut dipergoki oleh korban sekaligus pemilik rumah, sehingga pelaku melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara mengayunkan martil
ke arah kepala korban sampai beberapa kali sehingga mengakibatkan luka yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Kolaka Utara dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, Hasmiani, wanita usia 51 tahun, dianiaya di dalam ruko miliknya di Desa Kondara, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Korban yang berstatus janda anak 3 itu ditemukan bersimbah darah di kamar dengan luka di kepala. Penganiayaan ini terjadi malam hari saat korban hanya bersama karyawan perempuannya di ruko. Pelaku yang akhirnya diketahui merupakan tetangga korban tiba-tiba sudah ada di dalam ruko yang masuk dari atap. Karyawati korban yang ketakutan lari bersembunyi di kamar dan menelpon temannya meminta bantuan. Saat warga dan polisi datang ke lokasi, korban ditemukan kritis, namun nyawanya tidak tertolong saat dilarikan ke puskesmas. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, korban dianiaya menggunakan palu yang ditemukan tidak jauh dari lokasi. Sebelum kabur, pelaku diduga menggasak 2 ponsel dan uang 2 juta rupiah yang disimpan di laci. Pemirsa, saat sakit hati, kesal, dan dendam menguasai diri, janganlah bertindak gegabah. Berpikirlah positif, bersabar, dan menahan emosi agar tidak ada penyesalan. Mendapatkan kekerasan seksual dari ayah kandung, seorang remaja kabur dari rumah. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.